Maka kenapa buah paneli itu bisa dibeli murah? Karena prosesnya salah, keringnya kering patah dan kurang bagus lah. Walaupun ini panjang-panjang dan bahkan dipanen juga tua para sahabat. Ini adalah termasuk cutting teman-teman. Kalau sudah seperti ini dengan proses salah ini ada beberapa kilo stok yang gini. Teman-teman yang mau cari cutting bisa menghubungi kami. Nah ini diproses daripada petani kita yang belum memahami bagaimana cara memproses buah paneli. Tentu harga mahal daripada buah paneli itu ditentukan juga dari prosesnya, dari panennya yang tua. Nah, kalau sudah panennya tua, salah prosesnya pun juga tidak bagus para sahabat. Sesuatu yang mahal dilakukan dengan proses yang luar biasa juga. Para sahabat kami, khususnya petani paneli dimanapun Anda berada, saya Wahyardina BSW juga belajar dari hulu sampai hilir. Ketika kita memperoleh hasil yang bagus, tentu dilakukan dengan beberapa tahapan. Jangan salah teman-teman mendengar informasi dimanapun, karena untuk memberikan nilai harga daripada hasil buah paneli kering itu dilihat daripada kualitasnya. Contoh kalau harga paneli misalnya 5 juta rupiah, tidak semua paneli yang kering itu 5 juta, biar teman-teman petani pada paham. Maka mulailah belajar kita berkomunitas, mulailah belajar kepada mentor petani paneli yang paham dari hulu sampai hilir tentang beli paneli. Karena menurut saya ketika kualitas kita rendah, tentu harga kita murah para sahabat. Maka daripada itu janganlah bosan-bosan untuk kita belajar bersama bagaimana kita mendapatkan buah-buah paneli yang ukurannya bagus, grade-nya bagus, dan juga cara prosesnya yang benar. Sehingga apa yang kita harapkan itu kita bisa dapatkan para sahabat. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, saya Wahyardina BSW terus akan menggiatkan daripada perpanelian di Indonesia ini. Tentunya dengan belajar mengutamakan kualitas. Saya tidak banyak memiliki ilmu baik cara processing dan juga dari segi budidaya. Tapi tentu ketika saya banyak sahabat petani-petani yang saya ajak sharing yang ada pengalamannya, termasuk juga para praktisi dan juga akademisi, tentu akan menambah wawasan kita sebagai petani. Para sahabat tani, jangan Anda terlalu ambisi untuk mendapatkan suatu hasil daripada kita menjadi petani paneli ketika kita belum mendapatkan mentor yang baik dan juga sumber yang baik tentang pengolahan daripada kita menjadi petani paneli itu sendiri. Karena proses yang lama juga akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik kalau di budidaya paneli. Oke, cukup begitu dulu. Mungkin teman-teman bisa nanti tonton video-video saya dan motivasi saya. Semoga bermanfaat teman-teman yang setia menonton channel YouTube Rinaya DSW. Tentu dalam hal ini juga saya sampaikan, mohon dimaklumi karena keterbatasan saya sebagai manusia tentu juga tidak akan mampu memuaskan banyak orang. Tapi dengan saya membuat channel-channel video yang seperti ini, semoga aja teman-teman mendapatkan semacam ilmu tentang bagaimana memahami ketika kita menjadi petani harus memang dari hulu sampai hilirnya. Karena kalau menurut saya berbudidaya paneli itu gampang. Nah yang tidak menjadi gampang itu niat kita. Kenapa? Paneli ini dibutuhkan Eropa. Nah, segini nih kita dibutuhkan di Eropa para sahabat. Di packing, divakumkan. Setengah menit ya, setengah menit. Jadi teman-teman dimanapun yang mau menjadi pembudidaya paneli, carilah induk bibit yang sudah terbukti mengeluarkan buah yang bagus. Kenapa demikian? Terkadang juga para petani itu dia dengan alasan untuk bisa menanam paneli tidak terpikirkan bahwa paneli yang ditanam itu dicari dari sumber induk yang belum tahu
asal-usulnya, sehingga mereka sering dapatkan bibit yang masih belum usia layak untuk kita jadikan bibit. Karena pengalaman saya, ketika kita menanam paneli, usia dari tanaman induk bibit ini belum memasuki usia 2 tahun, tentu itu akan mengurangi daripada kekuatan daripada pohon paneli itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ibarat kita manusia, belum umurnya kita sudah kembang biakan. Maka begitu juga tanaman, para sahabat. Maka saya harapkan bagi teman-teman yang ada di luar Bali, dimanapun, yang mau nanam paneli, cari bibit yang asal usul induknya itu sudah pernah berbuah. Tapi jangan paneli yang mata tunasnya sudah berbuah dijadikan bibit. Ini perlu juga diluruskan, karena banyak anggapan paneli ketika sudah pernah berbuah tidak bisa dijadikan bibit. Sebenarnya tidak demikian, karena di setiap ruas daripada tanaman paneli ini tentu masih ada tunas yang belum mengeluarkan bakal tunas, para sahabat. Itu bisa kita jadikan bibit. Nah, memang ideal kalau kita cari bibit itu cari dari ujung pucuk daripada pohon paneli itu maksimal 4 meter. Nah, itu untuk dari bagaimana kita mencari bibit paneli agar mendapatkan bibit yang hasil yang baik. Nah, tentu di lain pada itu, kita juga setelah kita melakukan penanaman, mungkin teman-teman lebih lanjutnya karena kita terbatas dengan durasi waktu untuk siaran ini, bisa kunjungi nanti di channel YouTube Berinaya BSW untuk bagaimana mengetahui tentang budidaya paneli lebih lanjut. Nah, tentu di sana juga titik dan saran kami harapkan sekali bagi bapak-bapak yang dari praktisi, akademisi, dan juga yang lainnya. Nah, terus yang penting juga itu perawatan, para sahabat kami dimanapun Anda berada. Karena perawatan adalah juga sebagai ujung tombak keberhasilan kita menjadi petani. Saya sendiri Wayan Rina DSW dalam perawatan pohon paneli ini sebenarnya tidak begitu susah-susah amat. Kenapa kan? Hanya perlu saya sampaikan, ketika tanaman Anda tanam itu sudah tumbuh, cara nanamnya juga mungkin teman-teman yang sering misalnya nanam ketela rambat, itu bisa caranya kayak seperti itu. Artinya ujungnya ini, para sahabat, nah ini bisa saya contohkan ya, bisa dicium ya. Nah, di sini kita nanam paneli. Nah, nanam panelinya itu begini, caranya begini. Nah, sederhana sekali. Jangan sampai ini terkubur dia. Kita timbun segitu. Nah, gampang timbun segitu. Nah, sehingga apa? Kenapa harus kita tidak tancapkan ini ke media? Karena ini berpotensi nanti bisa busuk. Karena dalam berbudidaya paneli, satu penyakitnya adalah fusarium yang kita menjadi masalah krusial. Nah, tapi ketika media sudah bagus, itu kita sudah ada trichoderma dan lain sebagainya, kita yakin dan percaya kita tidak akan mendapatkan suatu kesusahan ketika kita menanam paneli. Nah, itu para sahabat gampang sekali, ada pelajarnya. Kita langsung misalnya di sini, contohnya seperti ini. Mohon maklum karena saya tidak bisa di lapangan. Ini ada di pinggir rumah saya. Nah, ini kita ikat di sini. Selesai, gampang sekali kita menjadi petani paneli. Yang susahnya itu kita niat menjadi petani, itu yang susah di Indonesia. Oke, para sahabat. Nah, itu cara tanamnya. Ketika kita sudah tanaman kita memasuki usia sampai 2 tahun, tentu di sini kita ada beberapa perlakuan sebelum kita mendapatkan daripada bunga paneli. Tentu ketika kita ada namanya pengaturan sulur, para sahabat perawatannya. Pengaturan sulur, nah penting juga akar-akar udara yang tidak produktif ini kita bersihkan. Nah, akar udara yang begini kita bersihkan, para sahabat, dimanapun Anda berada, karena ini akan juga dapat meningkatkan daripada asupan nutrisi itu tidak terbagi dari hal-hal yang tidak penting. Nah, penting ketika kita berbudidaya paneli ini, wajib hukumnya kita melakukan pemotongan pucuk. Kenapa demikian? Paneli sepanjang apapun, kalau pucuk atau batang itu tidak pernah terpotong, dia tidak akan mengeluarkan bunga ataupun buah nantinya. Nah, saya di sini tertarik untuk menjadi pembudidaya paneli. Kenapa demikian? Karena paneli ketika dipotong pucuknya, dia akan mengeluarkan tunas ataupun calon bunga. Nah, begitu juga kita manusia. Kalau kita pun hanya senang-senang saja, karena hidup
kadang senang, kadang susah, kita pun tidak akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada yang sudah kita dapatkan. Maka paneli ini semangatnya luar biasa para sahabat. Ketika kita potong tunasnya, misalnya pucuknya, teman-teman, mungkin saya contohkan. Nah, barat ini pucuknya, kita potong seperti ini. Nah, pucuk ini bisa nanti berpotensi akan mengeluarkan bunga karena sudah ada spacing. Nah, paneli juga kalau bisa harus ada dia ini agak menggelantung begini. Kalau paneli kita bisa mau berbunga para sahabat. Tentu juga tidak semua yang tergantung. Kalaupun kita nanti nanam secara konvensional, misalnya di pohon-pohon besar, ketika pucuknya sudah terpotong, nanti kemaraunya juga stabil untuk kecocokan bagaimana paneli bisa berbunga, tentu juga akan mengeluarkan bunga, juga harus digelantungkan begini saja. Nah, terus daripada itu, setelah itu tentu kita juga kurangi penyiraman kalau kita nanam paneli pola pot atau greenhouse, karena untuk tanaman itu bisa agak stressing. Karena dengan adanya stressing itu nanti berpotensi mengeluarkan bunga. Nah, Pak sahabat, ketika sudah tanaman itu berusia 2 tahun lebih, kalau kita nanam 1 meter, ini saya sampaikan karena banyak teman-teman yang bertanya, Pak Wayan, umur paneli saya 1,5 tahun kok belum berbunga. Nah, itu juga para sahabat harus ketahui, tanaman persis sama seperti kita manusia. Kalau belum umurnya produktif, dia tidak akan produktif. Begitu juga paneli. Kalau kebiasaan saya, pengalaman saya, kita tanam misalnya umur 2 tahun, ketika tanam sekitar 1 meter, itu baru akan bisa mengeluarkan bunga. Nah, teman-teman, di mana usia produktif paneli bisa menghasilkan? Tentu umurnya setelah menginjak dari 3-4 tahun. Nah, itu kalau mau misalnya kita nanam tanaman paneli itu 100 pohon, mau berproduksi sekitar 70%, yaitu di sekitar umur 4-5 tahun. Nah, tentu para sahabat, ketika kita sudah melakukan stressing, itu kita cari di menjelang musim kemarau, kita stressing tanaman kita, tentu kita sudah akan mendapatkan bunga. Nah, ini. Nah, kebetulan karena di sini belum mekar, kita tidak bisa praktekkan bagaimana mengawinkan daripada bunga paneli. Tentu juga teman-teman bisa kunjungi, nanti ada cara cepat mengawinkan bunga paneli di channel YouTube saya, Rinaya DSW. Dan teman-teman bisa lihat, jika jadi petani tidak butuh lahan-lahan yang begitu luas. Teman-teman bisa lihat di sini, itu mungkin saya beberapa kilo nanti sampai ke sana kita bisa dapatkan buahnya. Nah, di sini juga kita bisa manfaatkan lahan-lahan pekarangan rumah menjadi lahan produktif. Tani dimanapun Anda berada, tentu orang berbudidaya itu adalah gampang para sahabat. Dan banyak orang juga sudah pinter dan luar biasa tentang ilmu budidayanya. Tapi perlu pada kesempatan ini saya sampaikan, ketika kita menjadi petani, tentu ada banyak tantangan dan rintangan yang tidak mesti sering kita menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kita ketika kita belum mapan ataupun memahami tentang budidaya apa yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan suatu kualitas hasil produk pertanian. Karena kalau menurut saya, ketika harga mahal mungkin banyak orang yang ingin menjadi petani, tapi masalah yang sering terjadi ketika harga murah, semua orang pun bahwa membilang pertanian itu tidak pasti. Kalau menurut pemikiran saya, bahwa semua itu yang ada di dunia ini tidak ada yang pasti, kecuali ilmu matematika yang pasti. Nah, pada kesempatan yang baik ini tentu saya juga merasa berbahagia dan puji syukur kehadapan Tuhan, saya dikasih anugerah bisa melakukan kegiatan membuat video, mungkin sebagai renungan kita sebagai petani. Ketika di kebanyakan orang hanya menginginkan hal itu baik-baik saja, tentu itu adalah kurang tepat para sahabat. Kenapa demikian? Karena apapun yang ada di muka bumi ini tentu di balik yang kurang ada lebih, di balik yang baik ada juga buruk. Tuhan menciptakan segalanya dengan penuh tantangan, dengan penuh suatu anugerah yang sangat luar biasa juga.
Tentu pada kesempatan ini saya Wayan RDSW, dibandingkan kebanyakan petani, saya tidak memiliki ilmu yang begitu mumpuni tentang budidaya paneli, tapi hanya saya sebagai belajar komitmen, fokus dan tekun untuk bagaimana melihat tanaman-tanaman paneli yang saya tanam. Tentu di sini saya merasa bersyukur dari berbagai pengalaman bahwa penanaman sulur panjang itu lebih baik daripada sulur pendek. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari batang tunasnya ini hampir sama dengan batang induk yang kita tanam para sahabat. Ini contohnya seperti ini di pot. Ini tanaman baru berusia 2 bulan para sahabat. Sudah seperti ini dia keluar di sini. Besar ya. Nah para sahabat tani dimanapun Anda berada, kita sebagai petani tentu semua mengharapkan bahwa harga itu terus mahal. Tapi kita tahu bersama bahwa apapun hasil produk pertanian tidak ada yang stabil. Tentu kalau kita mau stabil, mulailah kita juga belajar menstabilkan daripada kualitas produk kita. Tentu di sini juga kita butuh kontinuitas. Kita butuh terus bagaimana kita melakukan itu dengan terus menerus. Karena ketika kita berada pada zona misalnya tidak nyaman, ketika harga murah kita berhenti menjadi petani paneli, tentu di harga mahal kita kadang sering tidak begitu percaya bahwa pertanian itu adalah hal yang luar biasa. Tapi ketika kita tekun menjadi petani, tentu kita akan menjadi petani-petani. Suatu saat kita akan mendapatkan deposito keuntungan dari kita menanam paneli ini. Para sahabat tani, mungkin cukup begitu dulu renungan hari ini, semoga bisa menginspirasi banyak orang. Nah, saya juga sedikit tambahkan bahwa ketika kita menjadi petani, fokuskan niat kita. Nah, ketika sudah punya niat tulus dan ikhlas dan kita menanam, kalau kita mau menanam, kalau masih setengah-setengah, lebih baik jangan menanam paneli. Kalau memang sudah mau fokus menanam paneli, walaupun tidak banyak tapi perhatiannya fokus, dirawat dan lain sebagainya, itu adalah langkah yang lebih baik dan bisa menghasilkan juga nanti buah paneli. Ketika harga mahal, di sanalah keuntungan kita sebagai petani. Apabila harga murah, mari kita belajar stok. Makanya sesuaikan kemampuan kita menanam paneli, jangan dulu banyak-banyak kalau kita belum pahami ilmunya. Karena di setiap tempat berbeda, MDPL berbeda, perlakuan paneli juga kita mestinya kita berlakukan berbeda dari unsur kebutuhannya itu. Nah, kenapa demikian? Karena MDPL tinggi dengan MDPL rendah itu kita harus ada perbedaan perlakuan, karena tanaman paneli ini membutuhkan intensitas cahaya hanya 50%. Juga kelembaban itu antara 50 sampai 70 kelembabannya para sahabat. Mungkin cukup begitu hari ini, semoga bermanfaat. Tanamlah paneli minimal stek 1 meter dan cari bibit yang sudah pernah berbuah induknya. Maksudnya kalau saya stek, mungkin nanti stek yang di pucuknya mungkin 4 meter ya, 4 meter dari pucuknya bisa dijadikan bibit. Cari bibit paneli yang sudah pernah produktif untuk dijadikan bibit untuk pengembangan kreatifnya. Oke, cukup begitu dulu. Sekian dan terima kasih.